Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Mai Sulfani dari Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan bisnis yang saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak Insinyur Muhammad Nur Hadi Sujoni, MBA. Sebelum kita memulai presentasi, marilah kita membaca ayat Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adna rabbukum la'in sakartum la'azidanakum wa in kafartukum inna adabil lasyadid. Shadaqallahul adzim. Terjemahannya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Oke, yang pertama adalah definisi strategi pengembangan bisnis. Strategi pengembangan bisnis adalah serangkaian tujuan kebijakan, rencana dan aktivitas perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi peluang bisnis di pasar dan mempertahankan kelangsungan bisnis atau mencapai kesuksesan bisnis. Yang kedua, pengaruh perubahan strategi dalam menjalankan bisnis. Perubahan terjadi akan berdampak pada usahanya rencana strategis bisnis kita. Mungkin ada konsekuensi komersial 4 inti dari bisnis. Yang pertama adalah perubahan akan menciptakan peluang atau kesempatan atau new opportunity. Memang terkadang perubahan membawa peluang yang bisa ditangkap jika kita memiliki intuisi, insting, dan keinginan untuk mencapai peluang. Misalnya CAFTA atau Perjanjian Perdagangan Bebas Cina-ASEAN akan memberikan peluang bagi UKM yang ingin memulai bisnis jual beli. Caranya adalah dengan mengimpor produk berkualitas dari Cina yang adalah pemimpin pasar, pengikut pasar, dan penentang alternatif produk. Strategi yang digunakan adalah strategi pengembangan pasar. Yang kedua adalah perubahan akan menciptakan ancaman atau threat. Dengan adanya CAFTA, maka terjadi perubahan adanya perdagangan bebas antara Cina dan ASEAN dan dapat menjadi ancaman bagi industri UKM atau perusahaan di Indonesia karena produk dari Cina jauh lebih murah daripada produk perusahaan Indonesia. Perusahaan-perusahaan Indonesia harus mengubah strategi secepatnya. Strategi yang perlu digunakan adalah dengan market innovation dan improvement strategi. Yang ketiga adalah perubahan akan menyebabkan kejadian yang memperlemah daya saing dan kondisi perusak atau weak. Ada beberapa perubahan yang dapat melemahkan posisi persaingan perusahaan. Contohnya, yang pertama adalah peraturan baru tentang pengurangan kadar nikotin bagi industri rokok. Yang kedua, mengharuskan perusahaan mempunyai kendaraan yang tercatat atas nama perusahaan minimal 1 unit atau uji emisi bagi kendaraan yang tidak produktif lagi. Yang ketiga adalah pengurangan kadar pengeras tahu untuk produk tahu Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan strategi. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah Market Defense of Innovation Strategy. Yang keempat adalah perubahan bisa memperkuat kondisi, daya saing, dan strategi yang telah direncanakan perusahaan sehingga secara otomatis semakin populer. Suatu perubahan juga dapat memperkuat posisi produk di pasar, contohnya penggunaan obat generik yang dihimbau pemerintah di setiap puskesmas. Yang kedua, pembatasan area dan jarak tertentu mengenai pendirian perusahaan hipermarket di kota tertentu akan memperkuat strategi bisnis toko kelontong dan minimarket di daerah-daerah tertentu. Strategi pemetaan produk. Sebuah bisnis bisa sukses karena dibangun dengan pemikiran skala industri dan jelas tentang ukuran organisasi, bisnis, dan ruang lingkup pasar. Secara umum, sebuah perusahaan akan memulai dengan memposisikan perusahaan terhadap pasar, terutama pesaing yang paling potensial.
Banyak pengusaha yang sulit berkembang karena tidak mengetahui pesaing bisnis paling potensial yang harus mereka hadapi. Kebanyakan dari mereka hanya fokus pada level masing-masing untuk menghindari persaingan pasar yang ketat. Oleh karena itu, pengusaha harus membuat hierarki pemetaan produk sebelum menjalankan bisnis. Setelah itu, kualitas, harga, dan popularitas produk akan terus dipetakan untuk mengembangkan rencana bisnis yang baik. Teori penawaran dan permintaan. Salah satu teori yang harus dikuasai seorang wirausaha dalam mempersiapkan strategi menjalankan usaha adalah teori permintaan dan penawaran atau supply and demand theory. Ketika pengertian teori ini dapat mempengaruhi mekanisme pengembalian kebijakan harga dan keseimbangan pasar produknya. Hukum penawaran dan permintaan. Harga barang akan naik jika permintaan barang dari konsumen lebih besar dari barang yang ditawarkan oleh perusahaan di pasar, sedangkan permintaan barang melemah jika harga barang akan turun. Itulah yang disebut dengan mekanisme harga yang dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dalam menentukan strategi pemasaran dan promosi. Konsumen mengatakan bahwa ia membutuhkan dan menginginkan sebuah produk, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Pemasar perlu mempelajari keinginan, persepsi, preferensi, dan perilaku konsumen yang sebenarnya dalam membeli produk yang dibutuhkannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sesuatu barang. Yang pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya dari target konsumen yang dibidik sangat penting untuk diketahui dalam proses pembuatan dan perencanaan strategi pemasaran. Faktor ini sangat mendasar dalam menentukan perilaku pembelian. Contohnya, bangsa Indonesia gemar daging sapi, berbeda dengan bangsa India yang mayoritas melarang untuk makan daging sapi. Yang kedua adalah kelas sosial. Budaya feudalisme yang diwariskan sejak zaman dahulu sulit dihilangkan dan menjadi permasalahan kelas sosial yang melekat dalam kebudayaan Indonesia. Kelas sosial menentukan perilaku pembelian masyarakat, di mana anggota sosial dibesarkan dengan sistem tata krama, karakter, dan gaya yang berbeda. Yang ketiga adalah keluarga. Keluarga juga dapat mempengaruhi perilaku pembelian seseorang. Yang keempat adalah usia dan tahap siklus hidup. Perilaku belanja seseorang konsumen berusia muda akan berbeda dengan konsumen berusia tua. Oleh karena itu, terdapat produk yang digolongkan berdasarkan usia dan siklus hidupnya, seperti produk untuk balita dan anak-anak yang berbeda dengan gaya remaja, produk remaja dengan produk dewasa, dan produk dewasa dengan produk orang tua. Yang kelima adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan juga mempengaruhi perilaku pembelian. Perilaku belanja seorang dosen akan berbeda dengan seorang insinyur. Perilaku belanja seorang dokter juga akan berbeda dengan seorang pengacara, dan seterusnya. Yang keenam adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi perilaku konsumen seseorang. Orang yang kondisi ekonominya baik akan berbeda perilaku konsumennya dengan orang yang kondisi ekonominya lemah. Yang ketujuh adalah gaya hidup. Gaya hidup orang kota akan berbeda dengan orang desa. Jadi perilaku konsumen dalam membeli suatu barang, orang kota dan orang desa akan berbeda. Proses keputusan pembelian. Ada 5 peran yang dimainkan seseorang dalam mengambil keputusan pembelian, yaitu yang pertama, pencetus ide atau initiator. Yang kedua, pemberi pengaruh atau influencer. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau decider. Yang keempat, pembeli atau buyer. Yang kelima adalah pemakai atau user. Menjalankan dan mengelola bisnis. Rencana bisnis harus memprioritaskan strategi peluncuran produk,
diperkenalkan untuk dapat mencapai target penjualan dan menjaga bisnis terus berkembang karena sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang cukup. Pengusaha harus fokus mengevaluasi perubahan bisnis saat memulai dan menjalankan bisnis, seperti strategi promosi, pemasaran, peluncuran produk, keuangan, keterampilan SDM, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.